Anatomi serangan. Anatomi serangan. Yang pertama adalah organized crime, device attack, cyber war, dan corporate cyber intelligence. Serangan terorganisasi. Anatomi serangan pada EDC atau ATM. Seorang pelaku memang pekerjaan di sebuah departemen store. Dia membawa tools, misalnya skimmer, mencuri informasi dalam kartu dan menggeserkan kartu ke skimmer, kemudian mencuri uang. Setelah aksi ini dilakukan, pencuri mengundurkan diri setelah beraksi. Sebelum 2004, seluruh rangkaian langkah-langkah dalam serangan dilakukan oleh satu orang atau satu kelompok. Orang atau kelompok tersebut harus menguasai semua teknik serangan yang dibutuhkan. Sangat sedikit terjadi transaksi jual beli dalam kelompok tersebut. Jenis serangan kedua yang melibatkan hacker. Hacker mengembangkan tool untuk menyerang sistem EDC atau ATM card, kemudian menjual tools tersebut kepada direct attacker. Direct attacker mendapatkan tool serangan berupa skimmer dan kamera, memasang skimmer, melakukan skimming dan pencuri PIN, kemudian mengumpulkan dan menjual data kredensial yang didapat dari data kartu dan PIN ke kasir. Kasir membuat kartu ATM atau EDC palsu, kemudian mengambil keuntungan finansial. Kasir dapat langsung mengeksekusi transaksi atau mengirimkan ke kasir via mule. Dari tahun 2004 hingga sekarang, melibatkan kelompok-kelompok yang terpisah yang masing-masing hanya melakukan sebagian langkah serangan saja. Terdapat spesialisasi keahlian untuk tiap-tiap kelompok. Kerjasama antar kelompok yang berbeda dilakukan dengan transaksi bisnis atau pasar gelap. Berikut adalah anatomi serangan pada internet payment. Hacker atau virus producer mengembangkan virus yang dapat mencuri data kredensial dari sistem. Kemudian Pfizer membeli virus yang diberlakukan dari virus producer. Pfizer kemudian meng-hire spammers. Dan kemudian spammers meng-hire botnet herders. Kemudian spammers menyebarkan spam via email, internet message, dan lain-lain menggunakan resource dari botnet herders. Kemudian Pfizer melakukan phishing pada target sebagai tindak lanjut spam email. Pesan spam ini akan memancing korban untuk menginstal virus ke dalam sistemnya. Virus yang terinstall akan mencuri kredensial dari target. Kemudian virus mengirimkan kredensial kepada Pfizer. Kemudian Pfizer menjual kredensial yang didapatnya ke pasar gelap. Direct attacker atau cashier membeli data kredensial ini. Kemudian menggunakan kredensial ini untuk menyerang akun bank atau sistem pembayaran milik target. Target pun akan menderita kerugian finansial karena pembobolan akun perbankan atau sistem pembayaran. Device attack memasukkan digital certificate sehingga sulit terdeteksi. Menggunakan 4 jenis zero-day exploit, sangat sophisticated, sangat diduga disponsori oleh suatu negara, menyerang sistem kendali yaitu pengendali dalam sistem pengayaan nuklir, kecil kemungkinan dikembangkan oleh hacker biasa. Estimasinya memerlukan 10 orang expert dan waktu pengembangan 2 hingga 3 tahun. Untuk device Aladdin eToken Pro, untuk token Oracle-nya adalah FTT dengan waktu 21 menit. Sedangkan untuk session dari Oracle FTT dengan waktu 17 menit. Untuk device Gemalto Cyberflex, token Oracle ada FFT dengan waktu 92 menit. Sessionnya tidak diketahui dan waktunya tidak diketahui. RSS Secure ID 800, token Oracle Triple T dengan waktu 13 menit, dan session tidak ada data dan waktu tidak ada data. SafeNet IQ 2032, token Oracle FTT dengan waktu 88 menit, session FTT dengan waktu 17 menit. Siemens Card OS dengan token Oracle Triple T dan waktu 21 menit. Session Oracle-nya adalah FFT dengan waktu 89 detik. Tingkat kerawanannya high, tingkat ancaman low medium, dan dampaknya high. Protocol attack merupakan serangan sophisticated yang menyerang protokol keamanan dan sistem kripto. Kemudian menyerang protokol penting yang digunakan di dunia maya yaitu HTTPS, yang digunakan dalam internet banking dan secure web connection. Tingkat kerawanannya adalah low, tingkat ancamannya medium, dan dampaknya high. Cyber war
Berikut ini adalah korban jaringan cyber espionage. Di Indonesia sendiri, yang diserang adalah diplomatic atau embassy. Corporate Cyber Intelligence. Email perusahaan tambang Bakri kena hack, seluruh data dicuri. Dari berita ini, diketahui modus yang digunakan adalah spear phishing, yaitu menargetkan beberapa orang perusahaan untuk dijangkiti malware, serta membajak telepon. Tujuannya adalah untuk mencuri data perusahaan. Korban adalah perusahaan tambang Bakri. Kemudian, setelah Bakri, sistem dan email perusahaan Samintan juga kena bajak. Dari berita ini diketahui modus yang digunakan adalah spear phishing dan email hijacking. Tujuannya adalah untuk mencuri data perusahaan. Korban adalah Samintan. Hacker bobol server pabrik pembuat iPad. Dari berita ini diketahui modus yang digunakan adalah membobol server Foxconn. Tujuannya untuk mencuri data perusahaan untuk kampanye ketidakadilan perusahaan. Korban adalah perusahaan Foxconn di China. Cloud Computing Issue. Terdapat 9 cloud computing issue, yaitu data privacy, security, licensing, application, interoperability, compliance, SLA, dan network monitoring. Apa concern utama pelanggan terhadap penggunaan teknologi cloud computing? Yang paling utama adalah security issue sebanyak 76%, legal issue 51%, privacy issue 50%, compliance issue 50%, integration issue 40%, vendor lock-in 25%, insecure availability 25%, insufficient financial benefits 24%, lack of performance 20%, lack of functionality 15%, dan immature technology 10%. 59% responden masih menyaksikan keseriusan vendor sebagai penyedia layanan cloud computing dalam menyediakan sistem keamanan.